Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 52, Putri bisa dikorbankan begitu saja. Tak lama kemudian wali kelas pun masuk ke dalam kelas, berbincang-bincang dengan para orang tua mengenai segala hal, mulai dari obrolan ringan hingga membantu anak-anak mereka memilih akademi kejuruan sambil meredakan kegugupan anak, serta mengenai hal penting tentang rekomendasi. Guru kelas itu juga dengan jelas melihat ke arah Mukiki ketika dia menyebutkan kata rekomendasi, baik nilainya maupun kemenangannya dalam kompetisi matematika baru-baru ini tentu saja telah membantunya memenuhi persyaratan. Sepertinya dia memutuskan untuk merekomendasikanmu, Kiki. Kian-kian berbisik di samping telinganya. Aku tidak tahu, jawab Mukiki. Benarkah? Hanya masalah waktu bagimu untuk mendapatkan rekomendasi dengan nilai-nilaimu. Apapun itu, tidak ada kesempatan bagi adikmu yang tidak bermutu itu, Kian-kian menambahkan, sengaja berbicara lebih keras agar Mu Tangsue dan mamamu juga bisa mendengarnya. Mu Tangsue berbalik menatap Kian-kian dengan ekspresi yang tidak dapat dimengerti, namun Kian-kian malah menjulurkan lidahnya padanya. Tidak ada rekomendasi untukmu. Itu pantas untukmu, pantas untukmu. Meskipun demikian, nilai-nilai Mukiki yang berbicara sendiri tentu saja menjadi alasan lain mengapa Su Zipei dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Iten. Setelah diganggu di Van Gogh, dia bersinar seperti berlian yang dipoles setelah tiba di Iten. Di sisi lain, Mu Tanguk sekarang hanya memperoleh nilai yang sangat rendah meskipun sebelumnya ia memiliki selisih yang sangat besar dengan Mukiki. Lebih buruk lagi, prestasinya di berbagai bidang kurang dibandingkan dengan saudara kembarnya sendiri. Tentu saja mamamu bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ibu, maafkan aku. Mu Tangsue meminta maaf padanya dengan pura-pura. Maafkan aku telah mempermalukanmu. Kita bicarakan nanti. Hari ini merupakan hari yang panjang dan banyak hambatan bagi mamamu. Su Zipei sudah memberinya masa sulit, dan sekarang ada Mukiki. Putri-putrinya jelas dibesarkan dengan cara yang sama. Meski begitu, meskipun Mukiki adalah seorang pengacau yang menimbulkan setiap masalah saat dia masih di keluarga, dia berubah menjadi murid yang sangat baik setelah lulus. Apakah itu tidak lebih dari satu tamparan keras di wajah? Baiklah, Ibu. Mu Tangsue menyadari bahwa hari ini bukan miliknya, jadi dia tidak banyak bicara lagi. Setelah itu, seluruh kelas membicarakan tentang murid yang direkomendasikan dan betapa cantiknya bibi Mukiki, sama sekali mengabaikan mamamu dan Mu Tangsue. Karena tidak tahan diremehkan, mamamu minta diri di tengah-tengah pertemuan orang tua guru. Kemudian, saat Kian-kian menatap Mukiki yang tergeletak di mejanya, dia menggerutu, White Lotus-mu pantas mendapatkannya. Memang, bahkan Mu Tangsue membenci ibunya sendiri karena meninggalkannya di tempat kejadian seperti itu. Sementara itu, Mukiki tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memegang tangan kanan Su Zipei, ikatan mereka tanpa kata-kata namun lebih intim daripada antara Mukiki dan ibunya sendiri. Setelah konferensi selesai, wali kelas mengundang Mukiki dan Su Zipei ke kantor sekolah. Tentu saja, ini tentang rekomendasi. Kiki, nilai-nilaimu pasti akan membuatmu masuk ke Universitas Sengting dengan rekomendasi itu, meskipun kamu mungkin tidak dapat memilih fakultasmu. Apakah kamu akan mengambil kesempatan itu? Universitas Sengting. Mukiki tercengang mendengar nama itu, tetapi menggelengkan kepalanya meskipun Su Zipei tampak penuh harap. Saya ingin mengikuti ujian dan memilih fakultas yang saya inginkan, guru. Guru kelas itu bingung. Kamu yakin? Soalnya kamu mungkin tidak lulus ujian kalau tidak mengikuti rekomendasi. Saya ingin mencapai tujuan saya sendiri melalui kerja keras saya sendiri, guru. Mukiki menjawab dengan tekad. Bayangkan kau akan melewatkan Sengting, kalau begitu, universitas mana yang ada dalam pikiranmu? Bukannya aku tidak suka Sengting, aku hanya ingin membuktikan diriku, Mukiki mengoreksi dirinya sendiri. Maaf telah mengecewakanmu, guru. Sebenarnya aku sudah menduganya. Tapi, aku tidak akan memaksamu karena kamu sudah menentukan pilihan. Lakukan yang terbaik, Kiki. Mukiki mengangguk. Setelah Seng Xiao menghabiskan sepanjang malam mencari fakultas untuknya, dia telah memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin agar diterima di fakultas itu. Karena itu, dia menolak rekomendasi tersebut. Setelah mereka meninggalkan kantor, Su Zipei tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Mukiki dengan sedikit cemas, bagaimana jika kamu tidak lulus ujian? Bibi Zipei, bisakah kamu percaya padaku? Ini hidupku, dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyelesaikannya. Baiklah kalau begitu. Su Zipei mengangguk. Tidak seorang pun memperhatikan Mu Tangsue, yang berpura-pura mengetuk pintu kantor, tetapi malah mendengarkan pembicaraan mereka. Dia tidak menyangka Mukiki bisa begitu percaya diri. Apakah dia pikir masuk ke Sengting dengan mengikuti ujian itu mudah?
Apapun masalahnya, dia akan mengklaim rekomendasi itu untuk dirinya sendiri, bukan hanya karena dia ingin masuk ke universitas terbaik, tetapi juga karena itu milik Mukiki. Bagaimanapun, Mukiki dan Su Zipei jelas berlagak gagah dalam pertemuan orang tua dan guru, sedangkan Mu Tangsue menjadi bahan tertawaan. Ketika Qian teringat bahwa Mu Tangsue ditinggal sendirian, dia mendesah dengan emosi. Aku belum pernah melihat seorang ibu seperti itu, tetapi dia benar-benar melakukannya, menjadikan putrinya sendiri sebagai sasaran setelah kehilangan muka. Oh, kamu, untung saja kamu meninggalkan keluargamu. Tidak heran Mu Tangsue bertingkah sangat tidak normal, tidak ada satupun dari mereka yang bertingkah seperti orang normal. Seolah-olah mereka tidak menjawab siapapun. Dia memang seperti itu setelah menikah dengan keluargamu, jawab Mukiki. Suaminya sangat ketat sehingga dia tidak punya tempat untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dan demi keuntungan, dia rela mengorbankan seorang putri begitu saja. Kalau begitu, Mu Tangsue juga tidak begitu kaya di keluargamu. Itu sudah pasti, pikir Mukiki. Setelah dia meninggalkan keluargamu, Mu Tangsue harus menanggung sendiri semua perasaan negatif dalam keluarga. Ataukah ia mengira bahwa ia akan menjadi anak tunggal yang dimanja oleh seluruh keluarga? Mukiki mengerti segalanya dan segera mengirim pesan kepada Xiao Xiao setelah sekolah usai di malam hari, menceritakan kepadanya semua yang terjadi dalam konferensi. Saya tidak pernah segembira ini. Saya merasa seperti melayang saat melihat Bibi Zipei terlihat begitu memukau. Seng Xiao tersenyum, memahami bahwa si kecil merasa bangga. Ingatlah untuk membalas budiku. Bagus. Kemudian, dia juga bercerita tentang penolakannya terhadap rekomendasi sekolah. Meskipun aku merasa agak konyol, aku lebih suka bergantung pada diriku sendiri. Kamu punya kemampuan. Seng Xiao menjawab apa adanya. Xiao Xiao, aku ingin bertemu denganmu, kurasa ini saat paling bahagia yang pernah aku alami. Mukiki sedang mengetik saat turun dari mobilnya, baru menyadari bahwa mobil Seng Xiao diparkir di luar rumah kecil itu. Dia berlari ke sana dengan penuh semangat.